Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ATP untuk sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya. Sahabat dan pemirsa semuanya, untuk kali ini saya sekedar ingin ngobrol-ngobrol santai ini dengan Anda semua tentang sebuah fenomena yang saya cermati banyak terjadi ya di sekitar kita ya, dan saya juga butuh konfirmasi dari teman-teman semuanya untuk bersama-sama mencermati apakah hal ini hanya terjadi di sekitar saya saja atau memang sudah menjadi sebuah fenomena yang meluas ya, bahkan menjadi fenomena yang meluas dalam lingkup nasional ini. Jadi silakan saja nanti teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya bisa mencermati apa yang saya akan bicarakan ini apakah juga terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Jadi begini sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, kalau kita bicara capaian pembangunan di negeri kita ini, memang tidak bisa dipungkiri semua sudah mampu menunjukkan hasil yang begitu pesat ya. Kita melihat dalam segala aspek lah kata semacam itu, baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik, kita melihat dan menyaksikan bahwa pembangunan yang dijalankan di negeri ini sudah bisa dikatakan menunjukkan hasil-hasil yang pesat dan ya katakanlah memuaskan. Ya, kita berterima kasih kepada pemerintahan yang sekarang ini sedang berjalan ya, yang sudah melaksanakan upaya pembangunan ini ya dengan cukup baik. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa ini juga hasil atau adanya peran juga dari pemerintahan sebelumnya. Artinya yang namanya pembangunan adalah sebuah proses yang berkesinambungan, bukan? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang ini juga tidak lepas dari fondasi-fondasi yang dilakukan oleh pemerintahan era sebelumnya. Jadi kita berterima kasih kepada ya para pemimpin lah semua saja ya, di segala era ya, era sekarang dan era sebelumnya. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka semua, para pemimpin di negeri ini yang telah cukup mampu mengantarkan negeri ini pada keadaan yang semakin lebih baik lagi. Dan sahabat-sahabat semuanya, di antara hal yang sudah cukup kelihatan ada perubahan yang cukup signifikan adalah juga dalam masalah tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ya. Ya begitulah ya, saya berani mengatakan semacam ini ya. Katakanlah apa-apa yang
selama ini menjadi impian bersama ya, cita-cita bersama rakyat Indonesia secara keseluruhan ini, mencita-citakan mengharapkan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Saya berani mengatakan hari-hari ini ya, sekarang ini relatif ya, cenderung sudah mulai terwujud kan. Iya ya, apalagi bagi kawan-kawan ya yang seusia dengan saya ya, yang mengalami kehidupan pada era 70-an, 80-an, 90-an, ini pasti bisa sangat melihat ya sebuah perbedaan yang sangat signifikan bagaimana tingkat kehidupan masyarakat waktu itu dengan zaman sekarang ini. Dulu semuanya masih penuh dengan keterbatasan, bahkan kekurangan-kekurangan, tetapi insya Allah zaman sekarang ini relatif sudah semua serba berkecukupan, bahkan tidak sedikit yang berlimpah-limpah ya, mendapatkan kehidupan yang berlimpah-limpah, bahkan ada yang cenderung sudah dalam taraf bermewah-mewah ya. Ya, saya lagi orang-orang seusia saya ya, yang mengalami zaman era 70-an, di mana dalam masalah perekonomian ya, taraf kehidupan masyarakat dulu sangat memprihatinkan ya. Dalam hal makanan misalnya ya, waktu itu memang banyak sumber-sumber makanan ya yang sifatnya alami dan semua kita makan ya. Apapun kita dapat menjadi makanan bagi kita ambil dari kanan kiri tempat tinggal kita. Bahkan kadang sampai dalam ukuran zaman sekarang makanannya tidak layak untuk dimakan pun pada waktu itu menjadi hal yang biasa untuk kita konsumsi. Ya, memang waktu itu saya lagi makanan tidak kalah banyaknya, tapi makanan yang bergizi itulah yang jadi masalah. Jarang sekali kita bisa mendapatkan makanan yang bergizi, yang berkualitas, yang enak-enak. Iya kan? Iya, begitulah. Sahabat-sahabat yang seusia saya pasti mengalami masa-masa itu ya. Ya, kita dapat berkesempatan menikmati makanan yang enak-enak, yang bergizi itu sangat terbatas. Ya, contohnya yang ini saya kira menjadi kenangan zaman itu ya. Misalkan kita untuk bisa menikmati gurihnya telur ya, ini tidak bisa setiap hari ya, sangat beda dengan zaman sekarang kan ya. Dulu kita bisa makan dengan lauk telur itu termasuk hal yang cukup luar biasa, cukup mewah. Dan lucunya waktu itu, kalau kita berkesempatan untuk bisa menikmati lauk telur ya, itu satu telur itu diperuntukkan untuk satu keluarga. Aneh emang ya kalau dalam ukuran orang-orang sekarang ya. Ya, sekali lagi satu telur itu diperuntukkan satu keluarga, maka dalam memasaknya biasanya didadar, digoreng dengan
dicampur, diberi campuran semacam kelapa, gandum dan sebagainya, yang intinya agar bisa didadar dengan lebih lebar, nanti dipotong-potong sehingga akan mencukupi seluruh anggota keluarga. Semua bisa kebagian dari satu butir telur itu. Ya, kita kalau ukuran zaman sekarang ya sangat geli ya, tapi itu nyata, kita semua mengalami kan. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang yang namanya telur itu sesuatu yang sudah sangat biasa. Bahkan tidak sedikit barangkali yang sudah mulai merasa bosan dengan yang namanya telur itu, karena sudah terlalu sering mengkonsumsinya, setiap hari mengkonsumsinya, mengkonsumsi. Kadang sekali makan tidak cukup satu butir telur ya kan. Kalau dulu satu butir telur itu untuk satu keluarga. Kalau sekarang satu keluarga satu kali makan itu bisa dipastikan membutuhkan mungkin puluhan telur, yang pasti tidak satu telur lagi kan. Iya, itulah uniknya zaman dulu ya, yang sangat beda dengan zaman sekarang ya. Yang saya lagi ini bisa dikatakan sebagai gambaran bahwa sekarang ini sudah relatif banyak perkembangan dalam hal taraf kehidupan masyarakat. Ada lagi yang unik ini sahabat-sahabat semuanya, tentang makan daging ya. Makan daging itu zaman dahulu itu adalah suatu yang benar-benar mewah, sangat luar biasa ya. Ya jelas kan, apalagi daging ya, telur saja termasuk istimewa kan. Kalau daging ya, semacam daging ayam lah, belum daging yang kuasnya lebih mahal lagi semacam daging sapi. Ini kita dulu bisa makan daging ayam ya. Ini bisa dikatakan hanya dalam 3 momen ya. Iya benar, hanya dalam 3 waktu ya. Pertama adalah pada waktu hari raya ya, karena pada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri biasanya orang tua memang menyediakan makan-makan yang istimewa ya, makan-makan yang tidak setiap hari bisa kita dapatkan, yaitu termasuk semacam daging ayam itu ya, yang memang hari-hari raya menjadi hari yang memang sangat istimewa, sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, karena memang itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita temukan pada hari-hari biasa. Termasuk pada hari raya itu kita bisa makan makanan yang enak-enak, termasuk bisa menikmati gurihnya daging ayam. Jelas itu tidak bisa dinikmati pada hari-hari biasa. Kemudian momen yang kedua atau waktu yang kedua kita bisa menikmati daging ayam adalah ketika ayam kita sakit. Nah, iya, kita untuk bisa menikmati daging ayam kita harus nunggu ayam kita sakit. Ya, orang-orang tua dulu ketika ayam peliharanya sakit itu kan dipotong ya, daripada mati mubazir ya, mati sia-sia, dipotong untuk dikonsumsi oleh keluarga ya. Jadi dulu seneng, kalau anak-anak seneng kalau ayamnya sakit itu, sore kita makan daging ayam
Ya, saya senang sekali waktu itu, saya teringat ya. Itu sebuah keunikan kan. Kalau sekarang mungkin ya jelas sudah sangat beda. Kalau apa namanya, ayam sakit ya jelas tidak boleh dikonsumsi ya. Kalau bisa diobati, kalau tidak bisa ya sudah dibiarkan mati mubah. Itu tidak apa-apa barangkali ya kalau zaman sekarang ya, karena ada khawatiran kalau kita mengkonsumsi ayam yang sakit malah kita bisa berpotensi ketularan dari penyakit yang dibawa si ayam kan. Tapi dulu tidak, ayam yang sakit itulah kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati gurihnya daging ayam. Dan yang ketiga, momen ketiga kita bisa menikmati daging ayam adalah ketika kita yang sakit. Iya, orang tua dulu kalau anaknya sakit itu apapun yang diminta si anak itu pasti dituruti. Dan kita sebagai anak jelas memanfaatkan kesempatan itu kan, memanfaatkan keadaan itu untuk meminta sesuatu yang kita sukai, termasuk kita minta disediakan daging ayam. Iya kan, ingat kan. Nah itulah 3 waktu langka ya, 3 momen langka yang bisa membuat kita dapat menikmati gurihnya daging ayam. Lucu kan, kita ya lucu kalau ukuran zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang namanya makan daging ayam kan bisa dikatakan ya bisa setiap saat ya, semua orang ya tanpa melihat apa namanya tingkatan ekonomi, tingkatan sosial dan sebagainya, semuanya mudah saja untuk bisa menikmati gurihnya daging ayam setiap hari kan, bisa dikatakan semacam itu kan. Jangankan daging ayam, daging-daging yang lainnya lebih mahal pun saya kira semuanya relatif sudah mampu untuk mengkonsumsinya. Itulah gambaran-gambaran tentang bagaimana keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang yang menurut saya cukup menjadi indikasi kalau memang apa yang selama ini kita harapkan, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran relatif sudah mulai terwujud. Itu dalam hal makanan ya, belum dalam hal apa misalkan fasilitas kehidupan ya. Ya kita ingat ya misalkan tentang sepeda motor. Dulu ya kita sangat menang waktu kecil kita ya, ketika ada sepeda motor ya masuk kampung kita. Wah, anak-anak kagum luar biasa, sangat kagum. Semua anak-anak keluar untuk mengikuti sepeda motor itu ya. Mengiringi sepeda motor itu berjalan ya, akhirnya menjadi semacam pawai ya. Semua mengerubungi sepeda motor itu, kagum. Karena memang waktu itu masih sangat jarang orang yang memiliki sepeda motor. Sepeda motor masih menjadi sebuah barang yang sangat mewah. Tapi kalau sekarang, wah, sudah sangat jauh berbeda. Semua orang sudah hampir bisa dikatakan semuanya memiliki sepeda motor. Cobalah tengok kanan kiri kita ya, tetangga kita, adakah yang tidak mempunyai sepeda motor? Saya kira mungkin sulit sekarang untuk katakanlah kalau misalkan kita mencari siapa sih di kanan kiri kita yang dalam keluarganya itu tidak memiliki sepeda motor, sangat sulit kan. Bahkan dalam satu keluarga yang menjadi fenomena adalah memiliki kebanyakan sudah memiliki lebih dari satu
sepeda motor. Ya kan, bahkan tidak jarang yang lebih dari 2-3 sesuai dengan kebutuhan di masing-masing keluarga. Sepeda motor ya bukan menjadi sebuah barang mewah lagi. Ya jangankan sepeda motor, sekarang sudah meningkat. Mobil-mobil sekarang sudah banyak menghiasi ya rumah-rumah warga ya, bahkan sampai di desa-desa saya cermati. Begitu banyaknya orang-orang yang memiliki sepeda motor, memiliki mobil ya. Ini sebuah gambaran tentang perkembangan pesat dalam hal taraf kehidupan masyarakat yang jelas bisa kita simpulkan sudah semakin meningkat. Sepeda motor, rumah-rumah kita juga hampir sekarang ini rumah-rumah penduduk ya, rumah-rumah warga masyarakat ini sudah semuanya bagus-bagus. Yang namanya rumah dari bambu ya, yang pada waktu zaman kecil kita itu hal yang lumrah, yang banyak di kanan kiri kita. Sekarang saya kira sudah sangat jarang, bahkan mungkin sulit untuk menemukan, mustahil untuk menemukan sebuah rumah yang masih dibangun dari bambu sepenuhnya. Jangankan dari bambu ya, mensayur rumah dari papan pun ya, ini juga sudah semakin menjadi barang yang langka. Sudah sulit untuk menemukannya. Sekarang rata-rata rumah sudah bagus-bagus dari tembok semuanya. Lantainya yang dulu hampir rata-rata lantai dari tanah, sekarang sudah keramik semua. Inilah saya lagi yang menjadi gambaran bahwa memang taraf kehidupan masyarakat sudah cukup meningkat dengan pesat secara umum begitu. Nah, inilah kemudian yang ingin saya bicarakan sahabat-sahabat semuanya ya, yang saya katakan tadi sebuah fenomena penuh misteri sahabat semuanya, yang silakan nanti bisa menjadi bahan pencermatan kita semuanya, bahan pengamatan bagi kita semuanya. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini sudah menjadi gejala yang meluas dalam skup nasional atau mungkin masih bersifat lokal saja, hanya di beberapa tempat saja ya. Jadi begini sahabat-sahabat semuanya, kita tadi berbicara tentang sudah begitu pesatnya ya hasil-hasil pembangunan yang mendorong meningkatnya taraf kehidupan masyarakat secara umumnya ya, pada umumnya. Nah, tetapi di balik itu sahabat-sahabat semuanya, saya sering menangkap fenomena-fenomena ya, tentang keadaan-keadaan yang sepertinya masih menjadi permasalahan yang begitu berat di tengah masyarakat. Ya, sesuatu yang kalau kita cermati menjadi hal yang kontras ya. Di balik hal-hal yang menunjukkan indikasi-indikasi perkembangan taraf kehidupan masyarakat yang relatif makin pesat itu, kita menemukan fakta-fakta yang sangat memprihatinkan dari kehidupan masyarakat di kanan kiri kita. Jadi indikasinya begini sahabat-sahabat semua, saya ini ya bisa dikatakan setiap hari ya, ini ya kadang didatangi, kadang dihubungi lewat HP ya, ini orang-orang yang mencari pinjaman uang ya. Orang-orang yang
menyatakan, memohon untuk dipinjami uang dari saya. Ini sungguh saya tidak mengada-ada ya. Terlalu sering saya mengalami hal itu. Dan yang membuat saya juga berpikir ya, semakin berpikir tentang apa yang terjadi. Banyak di antara orang-orang yang memohon pinjaman uang kepada saya itu katanya justru untuk menutupi atau mengangsur sebuah pinjaman di tempat yang lain. Waduh, ini sungguh sangat memprihatinkan, karena saya berkesimpulan berarti di balik hal-hal yang dalam zahirnya ada sebuah perkembangan cukup besar dalam hal peningkatan taraf kehidupan masyarakat itu, ada permasalahan-permasalahan ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang cukup berat yang dihadapi masyarakat. Wow, kenapa bisa semacam ini sahabat-sahabat semua? Sungguh ini menjadi menggelitik hati saya untuk mencari jawabannya. Sungguh ini, menurut saya sesuatu yang patut kita renungkan. Jadi saya sampai berpikir apakah peningkatan kesejahteraan, peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang selama ini kita saksikan itu pada dasarnya hanyalah sebuah hal yang maya saja, hal yang menipu saja, ibarat sebuah bangunan yang sudah megah tapi pondasinya adalah pondasi yang lemah, ropos-ropos saja. Inilah sebuah hal yang kadang saya berpikir seperti itu, karena sungguh ini menurut saya cukup menjadi tanda tanya kan. Nah, dalam artinya apa? Artinya kalau seharusnya ini kalau memang kondisi kesejahteraan masyarakat sudah semakin meningkat, ekonomi masyarakat sudah semakin baik, harusnya kan tidak ada orang-orang yang kesana kemari mencari pinjaman, bahkan banyak yang terjebak pada pinjaman-pinjaman yang sifatnya seperti rentenir yang sangat mencekik, ya kan? Nah, gejala-gejala semacam ini menunjukkan pada dasarnya kemapanan ekonomi ini mungkin bisa disimpulkan belumlah tercapai sebenarnya. Ya, saya berpikir semacam itu terus terang sahabat-sahabat semuanya. Dengan indikasi-indikasi semacam itu ya, banyaknya orang yang terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang merenten itu ya, yang sangat memberatkan itu ya, yang saya kira juga diakibatkan terdesaknya mereka dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, ya kan? Tidak mungkinlah seseorang itu lari pada pinjam-pinjaman yang semacam itu kalau memang dia tidak dalam keadaan-keadaan yang terpaksa. Ya, itulah sungguh ini sebuah fenomena yang perlu kita carikan jawabannya bersama-sama sahabat-sahabat semua. Saya benar-benar merasa aneh ini ya, di balik sesuatu yang seakan-akan semuanya sudah luar biasa, sudah
makmur dan sejahtera, tapi di balik itu ada permasalahan-permasalahan berat tentang masalah perekonomian yang dirasakan masyarakat. Maka kadang saya tidak heran ya, ketika kita kadang tidak sekali dua kali ya mendengar berita-berita di sana-sana, walaupun tidak terjadi di dekat kita ya, tentang misalkan orang-orang yang putus asa dengan beban kehidupan ya, ada orang tua yang tega membunuh darah dagingnya sendiri dengan alasan aneh. Alasannya apa? Alasannya mengapa dia membunuh anaknya, karena dia merasa tidak bisa menjamin masa depan anaknya, tidak bisa menafkahi anaknya dengan baik, khawatir anaknya hanya akan menderita, maka dibunuh saja. Waduh, ini sesuatu yang sangat-sangat harus menggetarkan hati kita, sahabat-sahabat semuanya. Ini semacam itu tidak terjadi sekali dua kali ya. Sering sekali, bisa dikata sering sekali lah terjadi semacam orang-orang yang putus asa karena beban kehidupan yang semakin mendera yang mungkin dalam pandangan mereka dan pikiran mereka seakan sudah menjadi buntu, tidak ada lagi jalannya. Nah, inilah sebuah fakta-fakta yang kita harus berpikir, merenung, kenapa bisa terjadi sesuatu yang sangat kontras ini ya. Silakan sahabat-sahabat semuanya, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan kita bersama ya. Apalagi anda yang kebetulan mungkin memiliki sebuah amanah sebagai seorang pemimpin yang punya kewajiban untuk memperhatikan nasib masyarakatnya. Silakan ini semuanya dijadikan renungan. Jadi berpikirlah apakah selama ini ya kerja kita, ya ikhtiar kita, usaha kita untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu adalah sesuatu yang maya saja, yang fata morgana saja. Ibarat bangunan hanya megah di luarnya saja, tapi di dalamnya hanya sebuah kekeroposan. Marilah itu kita pikiran bersama, sehingga ini menjadi sebuah bekal bagi kita semuanya untuk sesuai dengan kemampuan kita, posisi kita bersama-sama menyikapinya, sehingga ke depan arah pembangunan ya, arah kerja kita ya, apalagi yang kebetulan mempunyai amanah sebagai seorang pemimpin, marilah kita usahakan arah kita kalau toh menuju sebuah kemajuan, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, maka itu semuanya harus dipastikan adalah dalam dua sisi yang sesungguhnya, posisi dohirnya dan posisi di dalamnya, dohir dan batinnya ya, kulit dan isinya ya. Jangan hanya bagus di kulit saja, tapi isinya keropos, isinya busuk misalnya. Jangan. Mari kita pastikan hasil-hasil yang kita lakukan, usaha-usaha kerja yang kita lakukan, mewujudkan sebuah keberhasilan yang sempurna, yang bagus dalam dua sisinya ya, sisi luar dan dalam. Begitulah sahabat-sahabat semuanya untuk obrolan saya kali ini. Ya, saya lagi ini sekedar obrolan saja ya, dan mohon maaf bila kali ini mungkin sedikit banyak belepotan omongan saya.
Ya begitulah, saya lagi walaupun hanya obrolan barangkali bisa kita jadikan sedikit renungan. Semoga bermanfaat dan bila ada hal yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.